menjelaskan dari materi kami berjudul sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan ijarah. Dari pembahasannya ada beberapa pembahasan, yaitu pengertian sewa menyewa, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, sifat-sifat ijarah dan hukumnya, macam-macam sewa menyewa, pembatalan dan berakhirnya ijarah, dan yang terakhir adalah hikmah ijarah. Dari pengertian sewa menyewa atau ijarah. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah yang berarti upah, sewa atau jasa atau imbalan. Menurut istilah KBBI, sewa menyewa atau ijarah memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran hutang. Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan al-ijarah, antara lain sebagai berikut: akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa atau imbalan. Menurut Maliki, al-ijarah adalah nama dengan akad-akad untuk memanfaatkan yang bersifat kemanusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Hasbi As-Sodiqi, al-ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Dalam surah Al-Zukhruf, pada dasar hukum ijarah adalah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pada surah At-Talaq, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dalam surah Al-Baqarah, dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan mengetahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut hadis, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi pernah berikan dan memberi upah kepada tukang bekal. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berkata, berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rukun dan cara ijarah. Untuk rukun, ada akad orang yang akad, yaitu mukir, mustajir, sikap, ijab atau kabul, ujrah, uang sewa atau upah, dan yang terakhir adalah manfaat. Untuk syaratnya, syaratin ikat atau terjadi syarat ketika terjadinya akad berkaitan dengan akid atau pelaku akad dan objek akad. Syarat nafad, berlangsungnya akad. Untuk kelangsungan nafad akad ijarah diisyaratkan terpenuhnya hak milik atau wilayah kekuasaan. Slide selanjutnya adalah sifat-sifat ijarah dan hukumnya. Sifat ijarah menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim yang boleh dibatalkan. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan makur alaih, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Selanjutnya, macam-macam sewa menyewa dan upah mengupah. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini,
objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya adalah sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa telah balik, berakal sehat dan sama-sama ridho. Yang kedua adalah barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga. Yang ketiga, harga sewanya dan keadaannya jelas. Yang keempat, barang yang diambil manfaatnya. Yang kelima, waktunya harus dapat diketahui dengan jelas. Dalam sewa menyewa ini, ada kalanya berupa jasa dan ada kalanya berupa kegunaan suatu barang. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Yang pertama, karena periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menyelesaikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad. Yang terakhir adalah hikmah ijarah. Untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan, tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaat, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga, barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun, maka akad harus digunakan dalam suatu sewa menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Baik, sudah selesai pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.